Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, cuplikan kecil kita pada saat ini kita berjudul Tiang Dunia, 4 tiang dunia. Qiyamud dunia bi arba'ati asya'a. Ada 4 macam maka dunia itu bisa berdiri. Yang pertama, bi ilmi ulama. Dengan ilmunya para alim ulama. Laula bi ilmil ulama la khalaqal jahilun. Kalau tidaklah karena ilmunya para alim ulama, pasti hancur orang-orang yang bodoh. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa ulama itu merupakan cahaya terang. Nabi sendiri menyatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan memang ada terbagi 2 ulama, ada ulama su' dan ada ulama baik. Apa itu ulama su'? Ulama yang suka menjilat kepada pemerintah. Ulama yang suka memutar hukum-hukum Allah. Yang haram dikatakan halal, yang halal dia bikin haram. Dia fitnah sana, dia fitnah sini. Itu bagian daripada ulama su'. Sedangkan ulama warasatul anbiya, ulama yang tetap berpegang kepada sunnah Rasul dan jemaah para sahabat. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan ulama yang warasatul anbiya, carilah ulama yang jauh dari pemerintah. Tuh. Paling kecil, paling kurang ulama kita siapa? Guru ngaji kita. Yang mengajar kita alif, ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Itu merupakan ulama yang membentuk kita sehingga kita bisa menjadi orang. Dan beliau-beliau itu tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula bi ilmil ulama la halakal jahilun. Kalau tidak karena ilmunya para alim ulama, pasti hancur orang-orang yang bodoh. Yang kedua, bisa khawatil agniya. Dengan pemurahnya orang-orang kaya. Laula bisa khawatil agniya la khalaqal fuqara. Kalau tidaklah karena pemurahnya orang-orang kaya, pasti orang miskin sudah hancur. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang kaya yang macam begitu itu sama dengan korun. Jadi orang kaya, di dalam harta orang kaya itu 2,5% ada hak orang miskin. Jangan semuanya dimakan, daki harta, kotoran harta dimakan. Akhirnya hati menjadi mati. Kullu lahmin nabata min haramin mutu qalbahu. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, mati hati kita dibuatnya. Yang ketiga, bid'awatil fuqara. Dengan doanya para fakir miskin. Laula bid'awatil fuqara la khalaqal aghniya. Kalau tidaklah lantaran doa daripada fakir miskin, pasti hancur orang-orang kaya. Jadi jangan pandang enteng, pandang remeh orang fakir miskin. Baik di dalam pesta maupun di luar pesta misalnya. Apa itu? Sarrul walimah yud'u fihil agniya wa yutrakal fuqara. Pesta yang paling jelek di dunia ini, yang paling buruk,
diundang orang-orang kaya, ditinggalkan orang-orang miskin. Tetangganya miskin, tidak diundang. Tidak ada yang akan dia bawa ke tempat pesta itu. Dia tidak diundang. Itu adalah pesta yang paling buruk dan pesta yang paling bobrok di dunia ini. Yang terakhir, tiang dunia itu bi'adlil umara. Dengan keadilan pemimpin. Laula bi'adlil umara ya'kulun nas ba'duhum ba'da kama ta'kulu zi'bul ghanam. Kalau tidaklah lantaran keadilannya para pemimpin, niscaya manusia bisa memakan manusia sebagaimana serigala memakan kambing. Sekarang kan orang memakan itu kan biasa. Ini kan sudah konteks di akhir zaman. Banyak yang sudah tidak mempedulikan rakyatnya. Rakyat pun kadang-kadang melaknat pemimpinnya. Inilah konteks aktual yang terjadi pada akhir zaman ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, agar manusia tidak memakan manusia sebagaimana serigala memakan kambing. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.